wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendengarkan secara langsung dengan Zoom dengan keadaan sehat. Salat salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang. Baik, kali ini saya perkenalkan diri, saya Syeda Aisyah, saya dari Relawan TIK Bojonegoro yang akan menyampaikan sedikit tentang narasumber kali ini, Ngabuburit Online 2022 dengan tema agama dan kebangkitan ekonomi dan dengan subtema entrepreneur yang karakter soleh, yang akan diisi Dr. Haji Roli Abdurrahman sebagai lembaga studi Insan Cita Bojonegoro. Baik, nanti akan ada sesi pertanyaan jawab setelah materi yang disampaikan. Nanti bisa open mic atau chat di kolom komentar. Terima kasih. Mungkin selanjutnya, monggo tempat dan waktu saya persilahkan kepada Bapak Roli langsung menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Yang terhormat para pengurus RTIK, wabil khusus Mbak Sayyidah Aisyah yang berkenan menjadi moderator, para peserta Zoom, beberapa sudah bergabung. Informasi yang kemarin ternyata harinya Senin, dikumpulkan beberapa orang. Baru beberapa saya share kembali, harinya adalah Jumat, tanggalnya ada sekarang. Giliran saya untuk menjalani takdir ini. Mari kita awali dengan baca basmalah, kurang lebih sekitar 70 menit. Kita akan bercakap-cakap kaitannya dengan entrepreneur berkarakter soleh. Nanti saya akan paparkan kurang lebih 45 menit. Sisa waktu yang ada nanti kita untuk diskusi, karena ada ruang lain yang juga menunggu pada waktu yang bersamaan nanti. Mudah-mudahan kita bisa tepat waktu dan kami mohon maaf. Mbak Randayanti yang sudah bergabung dengan grupnya, alhamdulillah. Saudara sekalian yang berbahagia, memperbincangkan entrepreneur seolah tidak ada habisnya, apalagi untuk kalangan muda. Kalau kita merujuk di beberapa kamus atau misalkan kamusnya Google, entrepreneur itu adalah orang-orang yang berusaha untuk mendirikan, mengelola, berinovasi, dan kreasi membangun usaha. Yang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Di dalam Islam, usaha itu menjadi sesuatu yang penting. Karena itu ada beberapa ormas yang kemudian membuat amal usaha, kan itu kan, membuat amal usaha. Bahkan pada suatu saat Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling bagus aku lakukan?" Maka Nabi menyatakan, "Ayyul amali afdalu ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Amali afdalu biyati." Amal, perbuatan, usaha yang dikerjakan oleh kedua tangan. Teman saya menjawab, "Kalau begitu Ustadz, namanya kerajinan tangan." Nah, gitu kan. Kalau kerajinan tangan itu pelajaran untuk anak-anak sekolah. Itu adalah makna simbolik. Sebuah aktivitas yang melibatkan apa yang berkuasa, apa yang penting dari diri kita. Maka kemudian lahirlah wirausaha.
Sebuah usaha yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, bagi lingkungannya, memberikan manfaat bagi masa depan. Nabi Muhammad sendiri tipenya orang yang tidak diam. Dalam sebuah kisah kan pernah disebutkan. Ini menjadi inspirasi bagi kita. Suatu saat dalam sebuah perjalanan, Rasulullah dengan para sahabat kemalaman. Maka pada saat itu berkemah. Abu Bakar membagi tugas kepada para sahabat dan yang lainnya. Ada yang mendirikan tenda, ada yang masak, ada yang ngambil kayu bakar, ada yang ngambil air, gitu kan. Kecuali Rasulullah tidak kasih sebagian. Harapannya sih oleh Abu Bakar agar Rasulullah itu menjadi pengawas, pemantau gitu loh. Karena sudah senior dan sebagai tokoh. Lantas Rasul tanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sudahkah semua anggotamu kamu berikan tugas?" "Sudah Rasulullah." "Benar, sudah. Lah aku belum." Abu Bakar kaget. "Engkau sebagai pengawas Rasul?" "Enggak, aku harus dapat tugas." "Kalau begitu silakan Rasulullah mengambil tugas mana yang engkau inginkan." Maka Rasulullah bersama para sahabat, dia ngambil tugas ambil kayu bakar. Ini adalah sebuah inovasi, ya, gitu kan. Sebuah dinamika, sebuah aktivitas, ya, gitu kan. Itu di zaman Rasulullah. Dan banyak para sahabat mengikuti jejak Rasulullah. Dan Nabi sendiri, sebelum diangkat menjadi Nabi, dia adalah sosok entrepreneur. Bukankah Rasulullah pernah menjadi pengembala kambing? Itu udah entrepreneur itu, bidang peternakan. Usia belasan tahun, Rasulullah ikut pamannya berdagang. Konon dalam sebuah kisah, Rasulullah dalam perdagangan itu punya banyak untung. Maka pada masa perjaka Rasulullah itu punya puluhan onta. Onta yang dimiliki oleh Rasulullah itu senilai kalau sekarang kurang lebih ada yang menyebut 5 miliar, ada yang menyebut 7,5 miliar, tapi ada yang menyebut setengah miliar. Intinya apa? Banyak dan sukses. Bukan hanya banyak dan suksesnya dicapai Rasulullah, tapi kegigihan Rasulullah menjalankan misi perdagangan. Dan bukankah karena dagangnya itu Rasulullah kemudian akhirnya menjadi daya tarik. Ini ada Aisyah putri Rasulullah, tapi ini Khadijah kan gitu kan. Hasil dagang Rasulullah itu sebagian bisa untuk yang namanya orang mau nikah gitu kan. Apa mahar gitu kan. Jadi Rasulullah itu menggunakan mahar dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan kemudian para sahabat mengembangkan bagaimana kegigihan Rasulullah dalam mengelola sebuah usaha. Mulai dari berternak kambing, sampai kemudian perdagangan, kemudian pertanian. Maka masyarakat Mekah Madinah itu yang paling terkenal adalah perdagangannya. Usahanya adalah usaha dagang. Dan dagangnya adalah dagang berhasil. Saudara sekalian, ini yang kemudian menginspirasi kita. Apa yang ingin kita ambil, gitu kan, dari Rasulullah, ini akan menjadi bahan kajian kita. Apakah usaha itu ada kaitannya dengan Islam? Ada. Surat Al-Insyirah itu kalau kita baca, itu ada banyak kaitan dengan dimensi entrepreneur. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Orang akan menangkap itu dimensi kehidupan. Dan kehidupan itu adalah dimensi ekonomi. Ekonomi itu adalah usaha. Saudara sekalian yang berbahagia. Hadis Nabi yang menyatakan antum a'lamu bil umuri dunyakum. Itu ada kaitannya dengan dimensi kehidupan dunia dan ada kaitannya dengan dimensi usaha. Apalagi dunia itu adalah sulit. Hidup di dunia itu adalah sulit.
Angel. Al-Quran mengelaborasi itu. Innama al usri yusra fa innama al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Al-Quran menyebut dunia itu adalah dakian, tobakon antobak, angel gitu. Bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Butuh kesungguhan untuk mendaki itu. Butuh usaha. Dalam teorinya Stephen Covey, kita jangan hanya pendaki, tapi harus menjadi pekemah juga. Di samping kita menjadi pendaki, kita juga harus pekemah. Kalau pekemah itu kan menikmati kehidupan. Mendaki di tingkat tertentu, dia kemah, selesai. Tapi kalau mendaki, itu terus naik. Sampai ke puncak, turun lagi, naik lagi dengan alat baru, dengan metode baru. Itu namanya pendaki. Makanya Islam mengelaborasi itu tobakon antobak. Yang kedua, hidup itu ujian, ibtilak. Sulit. Mendaki sulit, ibtilak sulit. Maka kalau mau ujian, kita siapkan beragam persiapan. Ya belajar, ya bertanya, ya berdiskusi. Kan itu. Hidup itu perjalanan. Musafir, musafaroh. Orang kalau mau melakukan perjalanan, mobilnya disiapkan. Mentalnya disiapkan, dirinya disiapkan, alatnya disiapkan, bahannya disiapkan. Lihat orang mau berangkat haji, segalanya disiapkan, tiketnya disiapkan. Sulit. Perjalanan musafarah. Hidup itu perniagaan, perdagangan, angel. Orang dagang itu angel. Orang menyebut orang dagang itu kan orang usaha, angel. Butuh modal, butuh tempat, gitu kan? Butuh barang dagangan, butuh jaringan, butuh akses, butuh pasar, butuh sosial skill, angel. Dan orang Islam itu berdagang dengan Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah berdagang dengan manusia. Bagaimana dagangnya? Allah membeli dari manusia itu hartanya dan jiwanya dengan surga. Angel. Apalagi hidup itu adalah jihad. Ada mujahadatun nafsi, jihad jiwa, mengendalikan nafsu gitu kan. Ada jihad dalam peperangan. Ada jihad dalam masalah-masalah kehidupan. Kalau udah berjuang harus berkorban. Angel hidup itu. Sulit. Maka sesulit apapun kita akan jalani. Karena kita punya takdir kehidupan. Dan kehidupan itu menjadi penting kalau kita memahami takdir itu. Sehingga dalam konteks itu kita harus tetap optimis kan. Apalagi sekarang. Mana ada orang yang tidak gagal dalam era pandemi? Kecuali salah seorang menteri gitu kan. Ada menteri yang sukses gitu kan. Itu rahasia Mbak Aisyah itu kan. Harus optimis gitu kan. Di era pandemi ASN aja juga gagal. Guru gagal nggak ketemu murid. Paling unik guru itu mulangnya daring. Gurunya sungguh-sungguh, muridnya malah bermain. Gagal. Dagang berjual di pasar, nggak ada yang beli. Gagal juga. Kita ngadakan Zoom, hanya sedikit kadang-kala yang ikut. Nggak apa-apa. Maka kemudian falsafahnya, jadikanlah titik gagalmu menjadi titik suksesmu. Ini bagian dari entrepreneur. Kata Khairil Tanjung, salah seorang muslim yang pengusaha kita, menurutnya, orang kalau terjun di dunia bisnis, dunia usaha itu, ya harus teliti, harus jeli, ya harus sabar, kan gitu kan. Harus berbuat lebih banyak dibanding orang lain, kata Khairil Tanjung. Orang lain kerjanya 8 jam, 12 jam, Khairil Tanjung kerjanya berapa? 16 jam sampai sekarang. Seorang sikti yang punya transmat dan macam-macam gitu kan.
Kita belum pernah sukses, tapi sudah banyak santai, ya nggak sukses lah. Karena ada banyak kendala. Hidup udah sulit, ditambah kita pernah penyakit bira malu. Bingung, ragu, malas, lupa kan gitu dah. Itu penyakit yang menghantui kita. Bira malu, bingung, ragu, malas, lupa. Itu penyakit entrepreneur muda. Maka yang muda itu jangan kena penyakit bingungan, peragu, malas pisan, lupa. Ya nggak bisa maju. Sesulit apapun kita harus optimis. Bagaimana? Berpikir positif. Ada ruang baru yang menjadi medan kita. Kita harus mikirnya besok. Para entrepreneur mikirnya besok, bukan sekarang. Harus persuasif, pendekatan personal. Harus fokus pada prestasi, karya apa yang dihasilkan dari para entrepreneur itu. Harus berkreasi, harus berinovasi, mencari hal yang baru, menciptakan yang baru, pola baru, model baru. Dan harus berani mengambil risiko. Bahasa agama itu sajaah kan gitu kan. Dan kita harus siap menjadi pembelajar. Maka menjadi entrepreneur itu harus bisa maksimalkan bakat dan kemampuan. Maksimalkan bakat dan kemampuan adalah jihad. Keuntungannya kembali kepada diri kita. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam ini. Al-Ankabut ayat 6. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi transaksi kita itu harus dengan Tuhan kan gitu. Saudara sekalian, kuncinya ya di karakter itu tadi. Kita harus punya karakter yang kuat kalau berusaha menjadi entrepreneur itu. Dan kita harus ngerti karakter itu di mana posisinya. Di pikiran kan. Pikiranmu jagalah, karena akan mempengaruhi perkataan. Perkataanmu jagalah mempengaruhi tindakan. Tindakan jagalah mempengaruhi habit kebiasaan. Kebiasaan jagalah mempengaruhi karakter. Karakter jaga akan menentukan takdirmu. Anda punya takdir sebagai entrepreneur jika Anda bisa menjaga pikiran baik, perkataan baik, tindakan baik, kebiasaan baik, karakter baik, takdir baik. Jangan menganggap entrepreneur itu warisan dari nenek moyang. Enggak, itu karena proses pendidikan. Karena pembiasaan yang kita lakukan. Jadi kalau mau jadi entrepreneur, ya harus dong punya ide, punya gagasan, punya kemauan, dan mengasah kemampuan. Ide mau mampu, berulang-ulang, maka akan menjadi entrepreneur. Kalau bahasa simpel saya, kalau lo mau jadi entrepreneur, paling nggak punya 5C. Lo harus cerdas. Orang cerdas itu mudah mengambil kesimpulan, paham terhadap data dan fakta. Itu orang cerdas. Dan tahu solusi terbaik. Tapi bukan hanya cerdas, bukan hanya pinter, kamu harus cakap. Cakap itu mutusi perkara, iso mergawe. Itu cakap. Jadi bisa melakukan apapun. Orang menyebut multi talent gitu loh. Ya iso memproduksi, ya iso ngedol. Lah, itu loh namanya cakap. Bukan hanya bisa memproduksi, nggak bisa menjual, nggak laku. Saya sebagai entrepreneur misalkan, saya ASN, saya sebagai entrepreneur, saya bisa menulis buku, memproduksi buku, tapi saya juga bisa menjual buku. Gitu. Kalau buku saya produksi, saya tulis nggak laku, hanya jadi koleksi perpus. Tapi kalau laku, ada royalti. Bukan hanya royalti, pahalanya berlipat-lipat kan gitu. Cerdas, cakep. Yang ketiga harus cekatan. Orang Jawa nyebut cak-cek.
Ojo kelemar-kelemper, klemak-klemek, kluntrang-kluntrung, kayak gombal mukiyo, kayak tumo suwal. Nah, makanya ini penting buat Mbak Sayyidah Aisyah ini yang udah muda itu. Jadi ngurus apa-apa itu harus cak-cak, sacet. Ora halus kayak Janoko. Maka Janoko nggak bisa jadi entrepreneur gitu kan. Wong dia sebagai pedagang sayur. Pedagang sayur itu mestinya ke pasar pada jam 3 dini hari. Lo Janoko jam 8. Rano sing tuku. Bakul-bakul wis mulai. Kan sing tuku yang ngenteni wong teko. Arang kading. Jam 1 yang ora ngentek. Lah coba kalau Janoko datang jam 2 dini hari. Jam 3 sudah habis. Itu loh kalau cak-cek. Yang keempat apa? Harus punya komitmen. Cerdas, cakap, cekatan. Komitmen terhadap nilai, terhadap prinsip-prinsip kehidupan, terhadap kesepakatan, terhadap aturan-aturan. Itu namanya komitmen. Satu kata tapi merubah orang hidupnya menjadi lebih baik. Itu adalah komitmen. Nah, seorang entrepreneur itu punya komitmen sukses di hari esok. Harta, tahta, kata, cinta. Harta dia kuasai, tahta dia raih. Kata banyak pujian, cinta dia dapatkan. 4 tah itu. Itu namanya punya komitmen. Jangan orang kemudian sukses, tapi nggak mau berkeluarga. Nggak punya komitmen, nggak pegang teguh pada prinsip itu. Loh, kok nggak segera menikah? Kenapa? Masih sibuk berusaha. Loh, kalau menikah kan dapat tenaga baru atas dasar cinta. Dan itu menjadi beban baru yang luar biasa. Maka kalau ada pengusaha muda sukses, nggak gelem nang rabi, itu punya mindset yang salah. Komitmennya rendah dalam menjalani kehidupan. Ben sing dungono ben krungu ini. Entrepreneur muda itu ya sukses. Usahanya sukses, pribadinya sukses, keluarganya sukses. Tapi Ustadz, rata-rata pengusaha itu nikahnya di atas 30. Ya karena nggak ada yang memberikan referensi. Entrepreneur muda itu menikah umur selawe. Aku dulu umur selawe harus menikah. Ini sekaligus penggalangan dalam rangka membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu loh. Penting ini. Mengapa? Karena istri bisa menjadi bagian seat manager gitu loh. Seat manager. Menjadi orang kepercayaan kita, bidang keadministrasian dan bidang keuangan. Nah, yang kelima C itu adalah yang namanya orang menyebut C itu ada yang menyebut sebagai corporate atau koneksi ataupun akses. Koneksi. Jadi kalau mau berusaha, kita harus punya koneksi. Kita harus punya kemampuan kolaborasi. Sampai lihat, semua entrepreneur itu punya kemampuan kolaborasi. Berkoneksi dengan yang lain. Membangun jaringan, membangun akses. Akses produksi, akses pemasaran punya. Akses produksi bahan baku orang-orang yang produksi. Saya punya teman yang luar biasa, saya lihat tidak pinter secara akademik, tapi berusahanya pinter gitu loh. Di samping 5C itu dia hanya punya satu ilmu. Gampang kok Mas berusaha, apalagi dagang. Dagang itu kulaan lebih murah dari yang dibeli kebanyakan orang, dan berjualan sama seperti yang dijual orang, syukur lebih murah. Gampang kan? Yang sulit itu adalah bagaimana kita itu membeli kulaan lebih murah daripada yang dibeli orang. Berarti kan akses. Harus punya kolaborasi. Harus punya pertemanan. Harus punya jaringan. Dan itu seperti di mana-mana. Yang penting barangnya mutunya bagus atau sama dengan yang dijual di pasar. Dan jadi orang kaya itu. Ya memang yang ada pada dirinya itu kuat. Teliti, telaten, titen gitu kan. Titen, teliti, telaten. Itu menjadi penting.
Saudara sekalian, di samping nilai-nilai itu ada nilai yang coba kami sarikan jadi 11 nilai itu. Kalau pengen jadi entrepreneur berkarakter soleh, entrepreneur berkarakter surga, yang pertama harus jujur. Punya integritas. Mengapa? Kalau enggak jujur dititeni pembeli, sesuk enggak balik. Kalau enggak jujur itu. Maka Rasulullah karakter pertama yang menonjol jujur. Punya karakter integral, jujur. Keyakinan, pikiran, perkataan, perbuatan sama. Itu jujur. Nabi menyebut alaikum bisidqin fa inna sidqa yati ilal bir fa inal birra yati ilal jannah. Jadilah kamu orang yang jujur. Karena jujur mengantarkan kebaikan, kebaikan mengantarkan ke surga. Jujur itu barang mewah. Berat. Falsafahnya jujur itu makmur, bukan jujur ajur. Seorang entrepreneur harus jujur. Allah mencatat sebagai orang baik, dan orang baik mencatat kita sebagai orang baik. Orang buruk mencatat kita sebagai orang baik. Itu kalau jujur. Coba dagang ngurangi timbangan. Orang sekarang cerdas. Besok tahu timbangannya, ditimbang lagi di rumah. Kurang, gak balik. Dagang ngurangi mutu. Atau di tip X. Atau di akal. Dibawa pulang kelihatan. Ya sudah. Mutunya enggak bagus, dikembalikan enggak mau. Besok enggak ada orang beli. Kalian jualan semangka, promosimu semangkanya mateng merah semua. Mau dilihat enggak boleh. Orang beli sampai di rumah. Semangkanya dulu putih bukan merah. Besok orang enggak mau kembali beli ke situ. Atau semangkanya merah tapi dikasih gancu pewarna. Besok orang enggak mau balik. Jujur. Kunci pertama jujur. Maka jujur itu menjadi sifat utama Nabi. Jujur. Nah, orang kalau sudah bisa jujur, maka bisa yang kedua. Amanah. Maka sifat Nabi sidik amanah. Tanggung jawab. Apa yang menjadi urusanmu, urus sampai tuntas dengan hasil bagus. Tanggung jawab itu. Maka jangan pernah ngurus urusan tidak tuntas. Itu disebut tidak bertanggung jawab. Kalau kita ngurus urusan tidak tuntas, apalagi dalam dunia usaha, maka orang besok nggak datang lagi ke kita. Wong ora tuntas ngurus urusan. Gak balik orang itu. Nah, yang dipercaya orang itu ya harus amanah. Maka dengan amanah, orang itu merasa aman berhubungan dengan kita. Berinteraksi dengan kita. Karakter yang ketiga adalah tabligh. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Promosi. Dalam bahasa kita. Anda sebagai entertainer. Di bidang handicraft. Anda tidak mau berkomunikasi, nggak mau tabligh. Nggak ada sih kenal. Di samping Anda memperkenalkan produk, Anda memperkenalkan prinsip-prinsip kehidupan. Prinsip hidup Anda, agama Anda kendalkan, Anda tablighkan. Maka berbalut jadi satu antara hasil karya Anda dengan keyakinan Anda sampaikan. Orang akan tertarik. Maka kemudian dalam bisnis itu ada spiritual bisnis. Spiritual bisnis itu orang merasa ngeklik, nyaman berbisnis dengan kita. Maka tabligh itu yang harus kita lakukan. Jujur, amanah, tabligh. Nah, sing repot itu seringkali kita tabligh woro-woro promosi, tapi ra jujur, ra amanah. Wah, itu menjadi masalah. Saudara sekalian, yang keempat adalah fatonah, cerdas.
dalam konteks ini adalah kita bisa mengevaluasi seluruh hasil karya kita, pekerjaan kita, manajemen kita, produk-produk kita. Harus. Kalau kita tidak mampu, kita harus mengambil orang lain. Tapi yang bagus diri kita. Apalagi dalam konteks entrepreneur. Ada planning, organizing, actuating, evaluating. Itu butuh kecerdasan. Intelektual harus, cerdas intelektual. Emosional harus. Spiritual harus. Entrepreneur berkarakter soleh itu kecerdasan spiritualnya kuat. Dia punya feeling yang menuntun dia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Dia punya prediksi yang akurat karena yakin. Itu spiritual. Dalam bisnis harus punya. Meskipun seringkali itu spiritual berkaitan dengan pengalaman atau usia. Orang itu semakin dewasa, spiritualnya semakin kuat. Tapi bukan berarti kalau muda tidak bisa punya spiritual yang kuat, bisa. Saudara sekalian, penting 4 itu. Landasan pokoknya jujur, amanah, tabligh patunah, karena menjadi sifat Nabi dan Nabi terbukti menjadi entrepreneur muda. Entrepreneur muda Nabi itu. Sampai tua. Gitu kan. Maka Nabi dikenal sebagai pengusaha sukses. Banyak pedagang muslim dan non-muslim sekarang berguru dengan falsafah Nabi, prinsip-prinsip dagang Nabi. Dengan karakter Nabi dalam berdagang. Demikian pula di samping karakter dasar, ada karakter penunjang. Syukur. Terima kasih pada Allah. Pengusaha yang sukses, jangan lupa yes-nya. Zakat, infak, dan sedekah. Bahkan dalam manajemen Islami, kesuksesan kita memanage sebuah usaha, begitu hasil, pertama adalah yes dulu. Pertama yes yang dilakukan. Ada hasil, zakat, infak, sedekah. Setelah yes, apa? Save, disimpan. Kita ingat bagaimana Nabi Yusuf, masa-masa paceklik buat cadangan. Simpan bisa besar. Kemudian yang ketiga baru belanja. Tuh Mbak Sayyidah Aisyah ingat itu. Nah, punya uang itu mulai dari yes dulu. Berapapun. Zakat, infak, sedekah. Punya 1.000 ya 100 atau 50. Terus disimpan. Terus dibelanjakan. Punya 100.000 kok dibelanjakan. Habis. Tidak infak juga tidak punya simpanan. Maka harus disiplin itu. Yang keenam, karakter ihsan. Orang menyebut profesional. Itkon. Bagus. Niatnya bagus, mergawinnya bagus, hasilnya bagus, komunikasinya bagus. Itu adalah ihsan. Orang sering menyebut ihsan itu seperti mutiara. Orang lihat mutiara kagum. Oh, gitu kan? Bukan seperti wajah kita yang rembes bangun tidur. Kan gitu kan? Hanya O dan E kan. Kita lihat wajah kita baru bangun kan gitu kan. Kalau habis di make up itu kan O gitu kan. Hanya E dan O aja kehidupan menilai sesuatu. Nah, ihsan itu O bukan E. Oh, cantik betul kan gitu kan. Habis make up. Oh, cantik betul meskipun tanpa make up kan begitu. Saudara sekalian, apa karakter yang ketujuh? Sabar. Karakter entrepreneur. Saya mengalami pada suatu saat saya mengelola satu amal usaha dan mengalami titik jatuh. Kalau saya kalkulasi nilainya lumayan besar per tahun. Ketika saya melihat kejatuhan, saya hanya berkesimpulan, ini takdir Allah. Mari kita jadikan titik jatuh kita sebagai titik bangkit kita. Serius. Mari kita kembali melakukan kapitalisasi. Lihat aset kita, SDM kita.
Kita punya kelebihan dari sisi karakter. Kami memulai dari karakter. Rasa percaya diri. Ayo kita bangun modal kita, akses kita, SDM kita berproses. Dalam kurun waktu 1 tahun bersama-sama, kami bisa bangkit dan dinilai menjadi model gitu loh dalam 1 tahun. Yang dicontoh oleh banyak orang. Saya rahasiakanlah itu. Tapi itu adalah pengalaman, true story yang kami lakukan. Titik jatuhmu, jadikan titik bangkitmu. Kenapa? Karena Quran sudah menyebut. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amal wal anfus wasamarat wa basyir sabiri. Dan pasti Allah akan menguji dengan rasa takut, dengan lapar, kurangan harta, kurangan jiwa, kurangan buah-buahan. Kata Allah, apa yang kita lakukan? Wabasyiri sabirin, sabar. Sabar itu jadikan titik jatuhmu sebagai titik bangkitmu. Jangan kamu jatuh, malah kamu syukuri bacaan, selamatan. Kayak wong Jawa, tiba malah diselamati orang yang tangi gitu kan. Ini anak sekarang kan rasional. Cukup sabar. Qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, dari Engkau kami dan akan kembali kepada Engkau. Maka kembali. Titik jatuhmu sebagai titik bangkitmu. Dan juga akan kembali kepada Allah. Kalau teori Kopingho, ketika kita bermasalah, kekuranganmu adalah kelebihanmu, kelebihanmu adalah kekuranganmu. Itu entrepreneur. Ketika kita sukses, wah ini hati-hati. Karena ada dimensi kegagalan yang mengancam. Ketika gagal, kita tunjukkan ada pengalaman sukses yang bisa kita hadirkan. Itu namanya bersabar. Nah, ini harus dimatangkan pada entrepreneur-entrepreneur muda itu. Yang ke-8, tawakal. Kata Rasulullah, ikil wa tawakal. Anda naik unta, kemudian unta kamu lepaskan, tawakal pada Allah. Salah. Yang betul apa? Unta ditali, gitu kan? Dicancang, baru tawakal kepada Allah. Ingat, konsep tawakal itu adalah mengoptimalkan usaha dan menyerahkan pada Allah. Bukan berserah diri pada Allah tanpa usaha. Itu fatal, bukan tawakal. Saudara sekalian, yang ke-9 itu adalah ikhlas. Sebagai entrepreneur muda, melakukan untuk mengharapkan ridho Allah, itu ikhlas. Jangan dimaknai ikhlas itu tanpa pamrih. Dalam sebuah definisi disebutkan, al-ikhlas siru min sirullah, yutab tahu al-abdi. Ikhlas itu rahasia dari rahasia Allah yang ditanamkan pada hamba-hamba yang beriman, berjuang dan berkorban. Loh, beriman, berjuang, berkorban. Orang beriman, orang berjuang, orang berkorban nggak bisa itu. Bukan ikhlas seperti orang lain. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itu bukan ikhlas. Ikhlas itu ya banyak pamrih, banyak gawe. Kalau sepi ing pamrih, rame ing gawe itu Hindu, mohon maaf. Kalau Islam, kita itu tinggi pamrihnya. Mengharapkan ridho Allah. Pahala dari Allah. Pertolongan dari Allah. Surga dari Allah. Loh. Yang kita lakukan sederhana, yang kita harapkan ridho, surga, pahala, kenikmatan, maunah, pertolongan. Dan kita banyak aktivitas. Semua aktivitas kita barterkan dengan surga, ridho, hidayah, taufik, maunahnya, keberkahan darinya. Itulah ikhlas. 9 ini masuk dalam pikiran dan hati kita aktualisasikan dalam habit kita, maka kita akan menjadi entrepreneur bertakwa, entrepreneur soleh. Dia optimis menjalaninya. Jiwa raganya tercurah 100%,
energinya positif, epos. Dia berjuang memberikan yang terbaik, dia disiplin laksanakan tugas, optimal dari proses dan hasil, dia mampu mengeluarkan energi negatif, keluh kesah. Maka kamu jangan berkeluh kesah pada orang. Berkeluh kesah itu pada mentor. Pada mentormu, pada kucingmu, pada gurumu, pada kambingmu. Orang yang ngecamp kamu, bimbing kamu. Pada orang tuamu, pada orang yang kamu percaya. Pada Tuhan. Jangan sembarangan orang dicurhati. Itu namanya beban. Keluarkan energi negatif, jangan keluh kesah. Meskipun manusia itu khuliqa halu'a, jangan terlalu berharap sanjungan. Jangan korupsi waktu dan mutu. Jangan nuntut hak dan fasilitas. Kamu lihat itu. Krasiret itu enggak entrepreneur itu. Contoh entrepreneur yang sukses. Yusuf Hamka, Khairul Tanjung enggak pernah pamer kekayaan. Lebih kaya dari mereka. Lah kita ini kadang-kadang masih muda. Nyilih saja sudah pamer. Diakoni duit kepadaan siliane bapake. Mari kita sama-sama menjadi orang yang sukses dalam bidang usaha, yang punya karakter soleh. Mudah-mudahan manfaat. Masih ada waktu kita untuk diskusi. Terima kasih, Mbak Sayyidah Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pada saatnya kita berdiskusi atau bertanya, tanya jawab, nanti bisa langsung dijawab oleh Ustadz Roli. Monggo. Mungkin saya awali dulu, Ustadz. Silakan. Apakah dalam berbisnis ada larangan-larangan, Ustadz, di dalam, terutama dalam Islam sendiri? Itu larangan berbisnis dalam Islam. Baik, Mbak Sayyidah Aisyah. Jadi sebenarnya kita lebih berfokus pada yang diperintah ya. Beberapa tadi yang kami sampaikan yang lebih yang diperintahkan itu kan, karakter-karakter yang diperintahkan. Jadi dalam bisnis itu secara fikih itu yang paling menonjol adalah kita dilarang untuk mengurangi timbangan. Timbangan itu kan ukuran. Tuh ya. Itu paling dominan. Karena ukuran itu sesuatu yang memang sudah pasti. Jadi kalau orang bisnis kok ngurangi ukuran, ya sudah. Ngurangi mutu, ya sudah. Ngurangi timbangan dalam bahasa formal itu. Apalagi sekarang udah dicek. Dijauhi orang. Jadi konteks sosial aja orang nggak balik itu. Nah kalau dulu orang bisnis ngurangi timbangan, tidak seberapa bermasalah. Karena cari timbangan sulit. Tapi kalau sekarang cari timbangan gampang, jangan coba-coba. Yang kedua adalah jangan kurangi mutu. Itu pokok. Mutu itu jangan kamu kurangi. Kalau memang kamu menjual itu mutunya 5, ya jangan kurangi, bawa telu. Nggak suka. Lupa kita menjual mutu loh Pak. Iya, tapi penjualan kamu kan mutu 3 dijual, mutu 5 dijual, mutu 6 dijual. Jangan kamu menjual mutu 6, kamu kasih mutu 3. Orang balik. Mengurangi timbangan. Nah, yang kedua adalah dusta. Dusta itu kan lawan dari jujur kan. Jangankan manusia didustai. Kucing aja didustai enggak mau. Ayam aja didustai enggak mau. Pernah kan dengar cerita? Seseorang yang meriwayatkan hadis kok mendustai ayam. Itu hadisnya udah turun. Enggak bisa diterima. Bagaimana mendustai ayam? Tangannya begini. Kur, 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 kur. Kur, 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 kur. Ayam pada datang. Begitu datang, nggak ada makanannya. Itu sudah dusta pada ayam.
Besok lagi ayam nggak mau datang itu sudah. Ayam kan tahu kalau bolak-balik begini-begini nggak ada apa-apanya kan nggak mau datang. Lawalnya dia mau datang udah gini-gini kan ada makanannya. Maka jangan pernah dusta gitu loh. Karena dusta itu sakit. Jadi kalau jujur itu akan mengantarkan pada kebaikan pada surga. Sebaliknya, dusta itu mengantarkan pada keburukan. Jadi dusta bohong itu. Janganlah kamu berbohong, kata Nabi. Karena bohong itu mengantarkan pada keburukan. Semua bohong mengantarkan pada keburukan. Dan keburukan mengantarkan kamu ke neraka. Bohong yang boleh itu hanya bohong untuk melindungi jiwa. Ada orang mau dibunuh lewat di depan kita, kemudian masuk di rumah kita. Kita tahu mau dibunuh karena ada orang yang ngejar-ngejar bawa parang. Maka kita bilang, saya tidak tahu. Padahal kita ada di rumah kita. Kita bilang tidak tahu, itu melindungi jiwa. Karena orang jelas bawa pedang gitu loh. Meskipun nakut-nakuti. Atau dusta kepada keluarga. Seorang ibu dibelikan oleh suaminya daster. Bagus tapi selera suami. Ibu nggak selera. Oleh ibu, daster itu dipakai tiap hari. Dalam hatinya biar cepat rusak. Bapaknya tanya, bagaimana dasternya? Bagus ya, tiap hari saya pakai. Itu kan dusta. Benang rusak, benang itu kok neh. Itu boleh. Dusta yang ketiga itu hanya dusta terhadap musuh sebagai strategi perang. Boleh. Dagang itu jangan kamu tempatkan perang. Kamu dusta balik. Maka para pendusta itu dia hanya merekrut konsumen-konsumen pertama saja. Yang kedua, ketiga, dan ada. Padahal dalam dagang itu lihat, ada siklus dagang. Dagang itu kan berulang-ulang. Ya kalau pedagang itu hanya sekali dia berdagang. Dia dusta tidak masalah. Nah, kalau dagang sebagai profesi, besok dihindari orang. Orangnya lewat aja di depannya, lewat di depannya. Tapi kalau kita jujur, orang itu terkesan dengan kejujuran kita. Makanya melatih kejujuran itu bukan hanya di dagang. Totalitas kehidupan kita harus jujur. Harus jujur. Jangan dusta. Dusta itu kan menutupi yang mestinya harus ditampakkan. Ditutupi gitu loh. Karena kalau ditampakkan dia merasa merugi. Padahal kalau ditampakkan memberikan keberuntungan bagi kita. Makanya orang yang dusta itu orang yang rakus. Orang yang kikir gitu kan. Itu dia mesti dusta. Insyaallah. Maka mulailah dagang itu yang jujur. KPK membuat warung kejujuran. Kami uji praktek meskipun risikonya besar. Kami punya warung sekolah yang sering kali dilayani kejujuran. Jupuk barang dewe, jupuk duit dewe. Diperiksa sekali waktu. Maksudnya apa? Sekali waktu nak duit gede-gede yang dijupuk. Nah, uang yang di situ hanya uangnya yang kecil-kecil. Yang 2.000 untuk susup saja. Nah, nanti kalau uang gede-gede di situ, anak-anak sering keliru ngambil susu. Jadi duit gede ini hilang kan gitu kan. Tapi ya karakter anak-anak sekolah nak roh duit gede cek kaget kan gitu. Ada warung kejujuran kan gitu. Saudara-saudara sekalian, itulah sebuah gambaran. Kejujuran itu penting. Kejujuran. Jangan curang, jangan kurangi. Jangan kurangi timbangan, jangan kurangi mutu, dan kita tunjukkan bahwa kita itu bisa berbuat baik dengan siapapun, dan kebaikan kita itu akan dirasakan oleh orang lain, sehingga kita akan baik, orang lain ada baik. Itulah bagian dari sikap amanah itu. Kalau kita baik, orang lain baik, dan semua orang yang berhubungan kita itu akan merasa aman. Apalagi sekarang dagang pada level tertentu, apa yang kita jual itu akan menjadi merek. Saya jual beras bertahun-tahun. Maka kemudian orang mengenal saya Roli beras.
Tapi karena saya ini jual prinsip kehidupan, bertahun-tahun orang kenalnya Roli Ustadz Roli kan gitu. Semua dagang juga begitu. Sampai lihat di sekitar Anda itu. Orang akan dijuluki dengan dagangannya atau tokonya kan gitu kan. Kalau toko itu atau dagangan itu sudah mendarah daging dan orang berkoneksi gitu kan, nyambung. Orang nyaman. Saya punya teman namanya Anam Ayam gitu kan. Artinya Pak Anam dagang ayam. Nah, ini menjadi pelajaran baik dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah punya pikiran entrepreneur itu hanya sesaat saja, tapi itu berkelanjutan. Karena berkelanjutan, menyangkut masa depan, bisa turun-temurun, maka kunci Nabi harus kita pakai. Sidik, jujur, amanah, tanggung jawab. Tablek, kita promosi yang baik, yang manfaat. Patonah, kita lakukan evaluasi dengan cermat, dengan kritis. Jangan sampai kecerdasan kita tidak mewarnai apa yang kita usahakan. Dengan begitu kita nanti kan akan bisa membangun inovasi baru. Kita akan kreatif, mencari hal baru, inovatif, menciptakan hal-hal yang baru, mencari dan menciptakan hal yang baru dalam rangka membangun eksistensi, keberlanjutan, sustainable bagi masa depan. Itu bahasa Ida Aisyah. Silakan, masih ada waktu. Silahkan yang mau bertanya, mungkin ada kejanggalan hati untuk mungkin Ustadz, kita kan sudah mengetahui Nabi berusaha, banyak sekali yang kita teladani atau kita contoh. Apakah ada sahabat-sahabat Nabi yang mencontoh Nabi itu sendiri? Maksudnya, apakah ada sahabat Nabi yang berbisnis dengan sukses seperti itu? Hampir semua sahabat Nabi itu berbisnis, berdagang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya punya pengalaman bisnis dan sukses kan gitu kan. Terutama dalam bidang perdagangan, peternakan, pertanian. Memang berbeda dengan bisnis zaman sekarang ini kan gitu kan. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah itu yang dilakukan apa kan? Membangun pasar ukas kan. Itu kan bisnis, memberikan ruang. Karena pasar ini menjadi media bisnis dan menjembatani kebutuhan banyak orang. Jadi dengan pasar itu maka antar orang akan ketemu dan orang akan mengembangkan kemampuannya masing-masing. Para sahabat juga ahli dalam bidang perdagangan, baik peternakan ataupun dalam bidang kebutuhan kehidupan. Karena sesungguhnya bisnis itu kan membantu orang lain untuk mencukupi apa yang dibutuhkan. Meskipun dalam teori bisnis itu kan your problem is my business. Masalah kamu adalah bisnisku. Era sekarang industri 4.0, orang banyak masalah. Mau masak masalah, maka lahir GrabFood. Nah, gitu kan. Hanya mengantar. Orang mau makan enak masalah, maka banyak dapur-dapur kan gitu. Dapur-dapur mengantarkan susah, lahir itu ojol dan lain sebagainya. Salah. Kita kegelapan perlu lampu, ada bisnis yang terkait dengan perlampuan. Kita melakukan angel, ya bisnis kaitannya dengan jalan. Nah, your problem is my business. Itu kalau teori bisnis. Tapi dalam teori kemanusiaan, bisnis itu adalah membangun relasi dengan sesama manusia untuk membantu memudahkan urusan manusia. Agar lebih apa? Bahagia. Lebih apa? Lebih sukses. Jadi kalau kita bantu kebutuhan orang lain, sudah bisnis. Membantu usaha orang lain juga bisnis. Dan dalam konteks yang lebih besar, dalam teori Islam, semua amal kita itu bisnis dengan Tuhan, gitu loh. Pada surat At-Taubah itu, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah, kan gitu kan. Terus itu, amul jannah itu bisnis.
surga, maka ada imbalan. Orang yang berkorban, yang berjuang, bersusah payah, maka kemudian dikasih imbalan yang namanya surga, gitu kan. Lebih jauh lagi kalau dia puasa akan dikasih imbalan surga khusus ar-roiyah. Lebih jauh lagi kalau kita berpuasa, ini berbisnis juga dengan Tuhan. Kita akan diberikan kesempatan berdialog dengan Tuhan. Makanya harus serius. Harus serius dalam berbisnis dengan Tuhan. Dengan manusia juga harus serius. Jujur amanah itu menjadi kunci utama. Itu Mbak Aisyah. Jadi yang lain perlu menggali lebih jauh. Itu di chat ada yang muncul itu. Bagaimana dengan 5C itu tadi? Cerdas, cakap, cerdas, cakap kan gitu toh. Cekatan, cekat-cekat itu modal bisnis, komitmen itu kan komitmen, kemudian adalah koneksi, koneksi atau akses. Jadi orang itu kalau udah punya 5 itu tinggal ready itu loh. Cerdas itu menjadi bekal siapapun. Tapi kalau orang nggak cerdas sudah menjadi lahan bisnis. Lahirlah bimbel-bimbel. Lalu sekolah bendina lo ramarem. Karena nggak marem, perlu dimarem ke nak mau ujian, muncullah lembaga bimbel. Dan bimbel itu omsetnya besar. Menampung banyak tenaga cerdas untuk bimbel. Para petani karena tidak punya kemampuan memasarkan, muncullah para tengkulak. Tapi kadang-kala para tengkulak memainkan petani, sistem ijon dan lain sebagainya. Padi di sawah itu harganya 3 per kilonya 3.000, tapi padahal di luar kalau diproses 10.000. Petani kan kalah. Maka perlu aturan itu nanti. Maka kalau kita ngomong pekerjaan yang paling luas itu adalah bisnis. Roli Abdurrahman itu masih bisnis. Saya ASN tapi bisnis, nulis buku, jual buku. Kadang-kala ada teman perlu kendaraan tak carikan nih. Harganya sekian. Lo beli sekian. Ya udah, Ustadz tak kasih komisi. Bisnis kan, tapi kan nggak murni. Ada yang murni bisnis. Ditanya, Anda beli mobil berapa? Oh itu rahasia kan gitu kan. Soalnya orang Indonesia kalau orang bisnis kok jujur, beli 100.000 ya sudah, tak kembalikan modalmu 100.000. Akhirnya nggak dapat apa-apa itu orang Indonesia. Tapi ada yang bagus, sudah tak kembalikan modalmu, tak kasih keuntungan. Nah, jadinya kan begitu. Jadi ada yang memang bisnis murni, ada yang bisnis combine-nya ada sosial, sosialita, ya bisnis juga. Sekarang banyak orang yang katanya kerjaannya apa? Nganggur. Ternyata freelance. Freelance. Trading topik bisnis kan. Loh, freelance apa? Makelar sepeda motor. Bisnis kan. Loh, freelance. Ternyata dia yang unggah video dan endorse saja. Loh, bisnis kan dia dapat bayaran kok. Makanya hampir seluruh kehidupan ini ada bisnis. Sehingga C5 itu harus kepake. Harus cerdas, harus cakap, harus cekatan. Cekap itu mampu mengurus urusan. Cekatan itu nanggage gitu loh. Ojo kelemar-kelemar, kelemak-kelemek, klunterang-klunter. Jangan malas. Komitmen, pegang prinsip-prinsip. Orang itu kalau punya prinsip, prinsip itulah yang akan mengendalikan orang itu, mendorong orang itu, membackup orang itu untuk menuntaskan suatu hal. Itu kalau punya prinsip. Dan orang kalau tidak punya prinsip, banyak urusan tidak beres. Maka orang kalau punya prinsip kuat, mesti urusan terjadwal. Selesai, selesai, selesai. Akhirnya kan disiplin. Dan disiplin itu menjadi kunci dalam bisnis. Bisnis kok nggak disiplin? Ya saya contoh di depan. Dia bisnisnya jamur, tanam jamur, dia harus masarkan jamur kepada pembeli-pembeli, dan pembeli itu jam 3 dini hari kan gitu toh. Kalau jam 3 dini hari pasokan jamur tidak ada di pasar, maka para tengkulak mengambil yang lain. Kalau petani jamur itu datangnya kok jam 4:30, ya sudah, nunggu orang 1-2 yang membeli bisa sampai jam 12 nggak selesai-selesai. Maka kalau kita mau berbisnis dengan orang, cari orang yang disiplin, cari orang yang jujur,
cari orang yang tanggung jawab, cari orang yang punya prinsip bahwa bisnis ini adalah bagian dari kehidupan, bisnis ini bagian dari ibadah, sehingga kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Cerdas, cakap, cekatan, komitmen, dan yang terakhir adalah koneksi, relasi. Saudara sekalian, itu masih ada waktu 10 menit. Oke, baik. Mungkin ada yang bertanya? Baik, saya Ustadz. Assalamualaikum. Oke, monggo Mas Ella. Ya, saya masih ingat ya Ustadz, Pak Roli. Baik. Tapi aku pernah dalam satu forum kamu kasih dongeng. Ayo dongeng warung kopi ya, ayo. Geng. Ustadz Roli, ini dari beberapa data kemarin saya baca pribadi dari paparan salah satunya Wabub ya Pak Elianto Dasda itu, Pak Wakil Gubernur kita itu memaparkan tentang data pengangguran. Selama pandemi kemarin 2019 sampai pandemi itu ternyata pengangguran itu meningkat Ustadz. Kaitannya dengan entrepreneur Ustadz. Dan ini alhamdulillah kalau saya lihat ya bukan alhamdulillah ini bencana mungkin juga perlu waspada Ustadz. Rata-rata data yang dipaparkan oleh gubernur kita, wakil gubernur itu rata-rata itu level-level anak-anak SLTA sederajat Ustadz. Nah, ini yang perlu kita diskusikan di sini adalah bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur terhadap mereka yang rata-rata selama ini dapat uang begini Ustadz dari orang tua ya. Cuma terima matangnya gimana, berangkat sekolah sudah disangoni. Nah, sementara kalau data yang disampaikan oleh Bapak Emil itu mengkhawatirkan kalau ini dibiarkan, apalagi kena dampak pandemi, yang kerja aja banyak yang PHK Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Matur nuwun. Terima kasih Mas. Datanya Pak Emil itu kalau usia LTA usia belajar. Dia belum pede aja menyebutkan kegiatannya. Usia belajar itu. Kalau toh mereka itu putus sekolah gitu kan. Nah, itu menjadi perhatian kita. Dan apalagi kalau kita lihat anak di kampung, itu di gawean Mas. Boangon wedhus, boangon sapi, boh dia ikut ngeramut di kebun. Saya optimismenya di situ. Orang sekarang anak muda itu karakternya dinamis. Nggak mungkin lah pengangguran. Wong pegang handphone oleh duit. Paling nggak ada dua kan. Jadi kalau kita ajari bisnis memproduksi, itu mungkin butuh skill, kecakapan, dan modal yang besar lah. Maka anak-anak asuh saya itu janganlah terlalu kamu modal besar. Sekarang modal kecil, tetapi kamu bisa berbisnis, makelar kan gitu toh. Bantu jualkan sepeda motor tetangganya, barang-barang bekas tetangganya, atau bikin marketplace di Facebook. Nah, makanya yang kita ajarkan yang kedua adalah marketer, pemasaran, tutulan. Nah, kalau udah ngomong tutulan kan banyak. Dodol kemampuan kamu punya kecerdasan apa? Coba sekarang kamu rekam, unggah di YouTube. Nanti beberapa kan akan dapat iklan kan gitu. Ini yang kemudian harus kita sisir kanal kita. Jadi kadang-kadang anak kita ini masih belum paham dan tidak pede gitu loh melakukan sesuatu. Saya punya anak tunggal saja ketika SMA tak ajari bisnis dokter pulsa. Dan yang unik apa? Dia sudah sarjana. Pengalaman bisnis jualan pulsa itu ditulis di CV-nya, kurikulum vitae. Pengalaman berjualan pulsa. Oh itu serius gitu. Saya sadar. Harapan saya adalah mentalnya, bukan hasil bisnisnya. Nah, kemandiriannya. Nah, ini penting. Berarti PR-nya ya Ustaz, maaf. Betul. PD itu tadi Ustaz ya. Iya, mindset itu. Nah, itu bagaimana Ustaz untuk menggali anak-anak? Anak-anak harus dijak ngopi, tapi jangan ngopi melulu ya. Di samping ngopi dikasih order. Kon bar ngopi tawai 1.000, dalam seminggu 1.000 ojo entek. Mbok go ngopi mesti. Dalam 1 minggu 100.000 harus berubah jadi 200.000. Ojo nyolong, ojo jaluk. Dia akan berpikir, ngopinya cukup dengan saya, tapi 100.000 harus utuh 100.000, syukur bertambah menjadi 110. Mesti dia akan jualan, akan kulaan, akan jual. Kulaan barangkali tidak berani lah yang terlalu besar.
ajari anak-anak kita itu bisnis dari yang kecil-kecil, yang remaja itu. Jangan terlalu gede. Saya punya anak asuh, Pak, saya mau nyewa toko. Saya mau dirikan usaha ini. Aku ngomong nggak ngandel. Wong bisnis itu orang nyewa toko. Orang kemudian tutulan di toko. Bisnis itu mental, karakter gitu. Buktinya apa? Ada banyak toko dan ruko nganggur karena tidak ada yang pede mengelola ruko itu. Maka anak muda dibuat pede dulu, dia paham, dia punya pengalaman, nah nanti baru diterjunkan. Nah saya kalau mau ruko-ruko itu agar terisi, ya saya bikin pelatihan bagaimana mengelola ruko. Orang-orang yang punya mental, punya kecakapan, nanti baru kita terjunkan. Nah sekarang ngurung-ono loh Mas. Ayo bikin pelatihan mengelola ruko. Saya nanti menjadi boroknya. Saya yakin banyak orang yang percaya yang kemudian rukonya kita sewa 1 tahun 0% dulu, nanti tahun kedua baru kita bagi, keuntungan 50-50, model Islam kan begitu toh, model syirkah, lo yang punya modal 50%, saya yang menggunakan modal, mengelola modal, 50% keuntungan bersih. Tapi karena saya menggunakan modal, saya kan juga mendapatkan keuntungan dari mengelola modal itu sebagai pelaksana. Nah ini harus kita ajarkan pada anak-anak. Sampai sekarang saya masih bisnis mengelola kantin. Kalau ada catering kecil-kecilan, orang yang mau bikin nasi bungkus nilai 5.000, kangelan, Pak gawe no butuh berapa? Bayar rono, per bungkusnya 5.000. Aku gitu kan, tak layani Mas. Untuk apa? Pembelajaran anak-anak. Saya pun aja bisnis peternakan. Saya punya ayam, buat latihan anak-anak, meskipun saya makani yo mboke gitu kan. Anaknya deloke kowe atau uji makani apa belum. Saya punya kolam kecil-kecilan kan gitu. Saya punya jamaah, Ustadz punya mobil enggak? Mobil apa yang dicari? Merek, tahun, warna, matik apa enggak? Notok-notok takok duitmu piro takok mobil. Nah, orang bisnis tahu. Kalau nyatanya mobil bisa jadi dia surveyor mobil. Tapi gitu takok duitmu piro kok takok mobil. Kan the real business. Wong duit 1 juta kok pengen Toyota Ribbon. Ya mimpilah kan gitu kan. Duit itu jaluk paling 15 juta. Sepeda motor bukan mobil. Kalau itu gambar mobil. Loh, ini loh. Makanya kecerdasan itu menjadi penopang kita dalam bisnis, dan yang kedua adalah karakter itu. Cerdas dan karakter itu menjadi satu, yaitu komitmen. Sayang orang sekarang itu rata-rata gak sabaran. Pengennya sugih dadak, nak pengen sugih dadak mung situk tok. Korupsi, tanda kutip maling. Selain itu tidak ada. Kalau orang pengen sugih dadak, enak dadak, itu hanya korupsi, maling. Kalau pengen sugih betulan, by proses. Nah, by proses inilah menjadi ladang bisnis kita untuk melatih anak muda gitu loh. Kita bikin camping, camp dan bimbingan bisnis. Kita menjadi kucingnya anak-anak muda. Ya jadi kambingnya, jadi kucingnya. Kita bikin EO pelatihan-pelatihan. Ada komunitas bisnis kecil awalnya itu. Dari anak asuh, kemudian dia berkeluarga, kemudian dia membuat komunitas kecil-kecil, kemudian jadi chicken, sekarang udah besar di Bojonegoro. Itu kan mental. Lah anak ini dulu ketika ikut saya sudah tak ajari bisnis. Jualan beras, tak masalah. Saya pun mantan penjual beras. Kalau masih ada orang butuh beras berapa ton, 8 ton saya layani. Minimal 8 ton. Gue ini sak truk, ngono loh Mas. Jadi Anda tinggal ngomong ke saya, kualitas berapa, harga berapa, tak layani, dikemas berapa. Ayo mau zakat fitrah, saya bisa berikan harga lebih murah. Kualitas lebih bagus. Tapi murah ya jangan diharap. Beras 10.000 murah terus 5.000. Ya enggak lah. Kalau 10.000 rata-rata mungkin 9.500. Itu sudah murah. Wong beras 10.000 itu 5.000. Itu beras kebanjiran. Gabuk, Ustaz. Gabuk. Makanya kalau ada barang-barang terlalu murah, itu jelas ada hal yang tidak jujur dan tidak valid. Mudah-mudahan bermanfaat, Mas ya. Oke, matur nuwun Ustaz. Syariknya. Karena saya Ini tinggal penutupan aja mungkin dari Ustaz. Terima kasih. Mari kita terus jangan bosan berbisnis. Jangan bosan belajar, jangan bosan berusaha,
Jangan bosan melakukan hal-hal yang bermanfaat apapun, baik bagi diri, keluarga, orang lain. Sesungguhnya melakukan hal yang bermanfaat itu adalah entrepreneur. Apapun, entrepreneur. Bisa memproduksi, bisa memasarkan. Ayo, kita bersama-sama. Bisa jadi visi kita hanya dengan Allah. Banyak berzikir dan banyak berdoa. Tapi ngono iku ora oleh. Mung dzikir tok karo berdoa ora oleh. Ya berzikir, ya berdoa, ya berusaha. Mudah-mudahan sukses, bahagia, dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin saya akan meringkas sedikit tadi yang disampaikan Ustadz Roli. Kita berusaha tuh ada 5C. Cerdas, cakap, cekatan, komitmen, dan koneksi. Dan yang penting dalam berusaha kita harus jujur, ada anak amanah, tanggung jawab, tabalik, menyampaikan kebenaran, fatonah, cerdas, dan syukur, ihsan. Mungkin itu saja dari rangkuman saya. Yang terakhir, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ustadz Roli, mungkin. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, ya Fatahu, ya Razzaqu, unsurna warzuqna wasalimna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma antas salam wa minkas salam alayka ya'udus salam. Fa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Saya sekian live, ya. dari kami. Yes, siap. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.